share. Sudah terlihat Pak Edi ya? Ya, sudah. Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi tentang kejadian yang melibatkan amonia. Amonia ini banyak juga dipakai di pabrik pupuk. Nanti Pak Pradipta akan mungkin jelaskan juga sedikit. Kejadiannya adalah amonia yang lepas bocor gitu ke atmosfer. Jumlahnya kira-kira 32.000 ton. Ya, dibagi dua kira-kira 16 ton lah gitu ya, amonia lepas ke atmosfer tanggal 23 Agustus 2010 jam 9 pagi di lokasi Millard Refrigerated Services. Jadi tempat ini memang menggunakan refrigeran amonia untuk pendinginan, proses pendinginannya di Alabama, Amerika Serikat. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya adalah terjadinya hydraulic shock di sini, ada kejutan hidrolik gitu dari fluida yang mengalir. Pada saat restart pabriknya, setelah ada mati listrik yang menyebabkan pipa 12 inch di suction dari kompresornya pecah dan amonia bocor dari situ. Dan juga ada akibat lebih jauh adalah evaporator coil dari sistem refrigeran mereka juga bocor. Jadi ada dua pipa yang pecah karena hydraulic shock ini. Pipa 12 inch dan juga di evaporator coil. Dampaknya amonia cloud, awan amonia ini yang bocor dari pabrik Millard ini berjalan menyeberangi sungai, berjalan kira-kira 1/4 mil, ya, mengikuti arah angin, dan di situ ada kru, ada 800-an lebih karyawan yang bekerja membersihkan oil boom untuk setelah digunakan di Deepwater Horizon. Deepwater Horizon seperti kita tahu adalah kebocoran yang sangat besar milik BP di Teluk Meksiko yang menyemburkan minyak cukup besar, dan boom yang menampung minyak itu lalu dibawa ke sini untuk dibersihkan oleh kira-kira 800 orang ini. Akibat dari itu, satu pekerja Millard, pabrik itu sendiri, kehilangan kesadarannya dari menghirup amonia, dan juga dari 800-an orang ini 152, di belakang dikatakan 153, terekspos, terpapar pada amonia, dan 32 dari sejumlah orang yang terpapar itu memerlukan dirawat di rumah sakit, dan bahkan 4 perlu masuk ke intensive care unit ICU akibat dari kejadian ini. Fasilitasnya Millard Refrigerated ini menggunakan sistem pendinginan menggunakan amonia, diperkirakan sejumlah 140.000 pon yang digunakan untuk penyimpanan di freezer, ada 5, dan ada 13 freezer yang cepat pendinginannya. Kemudian juga mempunyai pelabuhan untuk mengirim daging-daging beku ke luar negeri. Refrigerasi sistemnya ini didesain untuk menangani amonia, liquid amonia minus 40 derajat sampai 110 derajat, dan pressernya dari vakum 8,8 inch sampai 210 psi. Itu spesifikasi dari sistem pendinginan mereka. Ini kira-kira gambar sederhana aja, jadi ya nggak beda jauh seperti sistem AC, sistem refrigeran dan sebagainya. Ada evaporatornya, kemudian yang dingin, low pressure vapor. Low pressure vapor dari amonia itu kemudian dimasukkan kompresor, tekanannya naik, dilewatkan pada kondenser untuk membuang panas, lalu disimpan. Sistemnya jadi sistem tertutup, tidak ada amonia yang keluar. Bahan kimianya amonia, NH3, kita sama-sama tahu.
gas yang tidak berwarna pada temperatur kamar dan memiliki bau yang sangat tajam. Titik didihnya minus 33,3 derajat Celcius, kemudian critical point di mana dia masih bisa dicairkan adalah 132 derajat Celcius. Penggunaan yang sangat luas dari amonia sebagai solvent, fertilizer, petrokimia Gresik juga mungkin menggunakan amonia yang dihasilkan sendiri dari gas alam, sebagai pembersih, sebagai disinfektan antimikrobial di industri makanan, sebagai bahan bakar. Ini juga yang sedang naik derajat sekarang, cukup banyak dibicarakan amonia, terutama di shipping, di perkapalan, untuk menggantikan fossil fuel. Dan yang terakhir adalah refrigeran yang digunakan di Millard Refrigerated Services ini. Bahayanya bagi kesehatan, kalau terkena paparan yang sangat tinggi, bisa merusak paru-paru dan juga menyebabkan kematian. Batas amannya adalah 35 part per million, 35 bagian per sejuta. Untuk short term exposure limit, itu 15 menit dibatasi. Sementara kalau orang bekerja 8 jam per hari atau 40 jam seminggu, maka dibatasi paparannya pada 25 ppm. Sementara kalau konsentrasinya tinggi sampai 300 ppm, itu disebut immediately dangerous to life and health. Jadi langsung berbahaya bagi kesehatan dan juga nyawa manusia. Selain itu juga dalam penggunaannya amonia banyak dicairkan, dan cairan amonia ini dapat mengakibatkan luka bakar. Sementara sisi yang lain adalah kebakaran. Amonia bisa terbakar dengan batas konsentrasi di udara itu 14,8 sampai 28%. Jadi kalau ada amonia dengan konsentrasi ini, ada sumber api, dia bisa terbakar atau bahkan sampai meledak. Nah, kejadiannya pada Agustus 22, fasilitas tersebut kehilangan listrik selama 7 jam, kemudian besok paginya dimulai kembali, tapi ada berbagai permasalahan sehingga mereka melakukan troubleshooting, dan selama troubleshooting operator itu ada alarm yang muncul tapi oleh dia dibersihkan, di clear. Akibatnya adalah harusnya lewat proses defrost, mendinginkan, mencairkan dulu yang ada di evaporator, langsung berubah menjadi refrigeration mode. Sementara defrost itu menggunakan hot gas. Jadi nanti di film ada di belakang. Jadi selama proses pendinginan di pipa evaporator terjadi frosting, dan itu dilakukan defrosting dengan mengalirkan hot gas. Nah, karena ada hot gas yang terjebak dan langsung berubah dari harusnya defrost menjadi evaporator, maka terjadi pendinginan seketika dari hot gas tersebut dengan cairan amonia yang sangat dingin, dan terjadi hydraulic shock. Hydraulic shock ini di bawah pressure shock yang mengakibatkan evaporator piping manifold dan juga low temperature suction piping roof rupture, pecah. Ini akibatnya, ini yang 12 inch pecah. Dan ini sedikit animasi bahwa ada hot gas yang terperangkap, tiba-tiba kena amonia yang dingin, langsung dia mengkondensasi, dan akibatnya ada perubahan kecepatan dari aliran, itu yang mengakibatkan perubahan tekanan juga, yang mengakibatkan terjadinya pressure shock dan pipa pecah oleh sebab itu. Saya tampilkan videonya. Lessons for preventing can prevent dangerous accidents like the one at Millard. In 2010, Millard Refrigerated Services operated a frozen poultry export facility near Mobile, Alabama. The facility maintained a 143,000-pound capacity ammonia refrigeration system with 8 separate freezers. Within the system, low-temperature liquid ammonia is pumped through evaporator coils. As the liquid ammonia evaporates, heat is absorbed, cooling the freezers. During the process, the outside of the evaporator coils builds up frost due to contact with moisture in the surrounding air. Unless this frost is removed,
It will reduce the ability of the coils to effectively cool the freezers. To avoid this, defrost cycles are initiated periodically. During a defrost cycle, the low-temperature liquid ammonia is removed from the evaporator coils completely and replaced by hot, high-temperature ammonia gas, which fills the coils and melts the frost on the outside surface. Once the frost is melted, the hot condensed liquid and remaining gas are removed from the evaporator coils before low-temperature liquid ammonia is pumped back in to resume normal operations. On August 22, 2010, the Millard facility experienced a loss of power that lasted more than 7 hours. During that time, the refrigeration system was shut down. The next day, the system regained power and was up and running, though operators reported certain problems. While doing some troubleshooting, an operator cleared alarms in the control system, which reset the refrigeration cycle on a group of freezer evaporators that were in the process of defrosting. The control system reset triggered a valve to open, and low-temperature liquid ammonia was fed back into the evaporator coils before removing the hot ammonia gas. This caused the hot, high-pressure ammonia gas to rapidly condense into a liquid. A vacuum was created where the gas had condensed. The void sent a wave of liquid ammonia through the piping, causing a sudden pressure surge known as hydraulic shock. The pressure surge ruptured the evaporator piping manifold inside one of the freezers and its associated 12-inch piping on the roof of the facility. 32,100 pounds of ammonia were released into the surrounding environment. The large cloud traveled a quarter mile from the facility south toward an area where 800 contractors were working outside on a cleanup site for the Deepwater Horizon oil spill. 153 people were exposed to toxic anhydrous ammonia. 32 of the off-site workers required hospitalization. 4 of them were admitted to an intensive care unit. During its investigation, the CSB learned that the operator who was attempting to troubleshoot equipment issues after the power outage manually cleared alarms that reset the evaporator controls. Due to the reset, the control system did not recognize that the evaporator was already in the process of defrosting and allowed the refrigeration cycle to start without removing the hot ammonia gas from the evaporator coils. The CSB notes that one lesson learned is to avoid the manual interruption of evaporators during defrosting and to ensure that control systems are equipped with security devices so that only trained and authorized personnel may manually override programmed operations. And after an unintended interruption of service, hydraulic shock can be avoided by programming the control system to automatically remove contents from the evaporator coils prior to restarting refrigeration. Itu saja dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parwijaya atas penyampaian statementnya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Pradita Kalis Andika. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Pradita. Terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Mohon izin untuk share screen sebentar. Sudah terlihat Pak Edi nih? Ya, sudah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara sharing knowledge pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Pradita Kalis Andika. Saya posisinya saat ini sedang bekerja di PT Petrokimia Gresik, tepatnya di Departemen Teknik dan Bisnis. Saya alumni Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Secara kelas balik, saya masuk Universitas Gadjah Mada 2007, lalu selama proses mata kuliah, saya mengikuti KKN di Gunung Kidul, fokusnya di pengolahan air dan terutama di penggunaan energi terbarukan.
Lalu kemudian pada saat kerja praktek, saya fokus di instrumentasi di Petrokimia Gresik. Sedangkan tugas akhir saya fokus di safety, terutama di fisika bangunan. Sejak kuliah, saya diajarkan oleh banyak para dosen itu agar saya selalu membuka mata, membuka pikiran bahwasanya teknik fisika itu adalah jurusan yang multi. Kita membentuk sebuah pondasi yang nantinya pondasi itu terserah kita akan mau kita buat seperti apa, mau kita bawa kemana. Nah, contoh yang saya rasakan pada saat kuliah pun itu sudah terjadi. Saya memahami energi terbarukan, saya memahami instrumentasi, dan juga safety dan fisika bangunan. Hal ini juga berlanjut ke kiprah karir saya. Saya pertama kali masuk kerja setelah lulus kuliah 2012, itu 2013 saya masuk di PT Petrosida Gresik. Petrosida Gresik adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan pestisida, pupuk, dan kemudian untuk zat-hara lainnya. Di Petrosida, jabatan yang saya pegang pertama adalah staf Pratama 3 di bagian jaminan kualitas dan inspeksi teknik. Di sini tugas saya adalah mengecek semua perlengkapan barang masuk maupun barang keluar dan menginspeksi segala kegiatan. Di sini kelihatan jelas bahwasanya bukan sebenarnya ini lebih tepatnya kerjaannya teman-teman teknik mesin. Tapi pada kenyataannya saya yang diterima waktu itu. Lalu 2014 saya diterima di Petrokimia Gresik, ditempatkan di bidang instrumentasi, dan di waktu yang sama juga saya ditunjuk untuk ikut tim proyek matriks pembangunan pabrik ZK2. Setelah proyek selesai 2016, saya melanjutkan karir di bidang pelaporan keuangan dan penagihan di bagian pemasaran jasa teknik. Waktu itu atasan saya memanggil saya setelah proyek, "Pradita, kamu apakah tidak bosan bergelut dengan instrumentasi terus-menerus?" Saya jawab, "Tidak. Tapi kalau Bapak menginginkan saya belajar di tempat yang lain, saya siap. Oke, saya tempatkan Anda di pemasaran. Anda belajar pemasaran, terutama pemasaran jasa, sehingga karena Anda pernah pegang proyek, Anda akan bisa melaksanakan penjualan jasa lebih baik." Setelah pelaporan keuangan, saya mengalami proses pelaporan keuangan dan sebagainya, saya pindah ke Departemen Penjualan Produk Non-Pupuk dan Jasa. Di sini juga lagi-lagi saya belajar, yang awalnya hanya belajar penjualan jasa, kemudian saya juga harus belajar menjual produk non-pupuk dan jasa-jasa yang sifatnya bukan jasa teknik. Setelah itu, saya naik jabatan di situ di 2019, dan sekarang saya di bagian pemasaran teknik dan administrasi, Departemen Teknik dan Bisnis. Kenapa saya dipindah lagi? Karena posisinya pada saat 2020 itu ada wacana untuk pembentukan sebuah strategic business unit namanya kompartemen JPP. Di semua pabrik pupuk di Indonesia, terutama yang di bawah pupuk Indonesia, itu dilakukan pembuatan SBU ini. Kita mengacu ke PKT waktu itu. Nah, pada saat pembuatan struktur inilah, saya ditugaskan untuk jadi salah satu yang menyusun strukturnya. Menyusun job desk-nya, kemudian menyusun langkah-langkah ke depannya nanti pengembangannya seperti apa, karena pada saat itu wacananya adalah SBU ini apabila telah selesai, akan dibuatkan sebuah perusahaan baru. Nah, sebagai gambaran, jenjang struktur yang ada di Petrokimia Gresik sama di Petrosida itu sebenarnya sama. Kenapa sama? Karena Petrosida Gresik adalah anak perusahaan Petrokimia Gresik. Jadi secara jenjang struktur di kami ada grade 1 sampai grade 7. Saya masuk di Petrosida maupun di Petrokimia Gresik sama di grade 5, yaitu di staf Pratama 3. Sedangkan kalau teman-teman D3 atau teman-teman yang SMA atau STM, SMK itu masuknya di grade 6 dan grade 7. Saya posisinya saat ini di grade 4, staf Pratama 1, yang posisinya kalau di struktural itu supervisor. Atasan saya langsung adalah Assistant Vice President, di level departemen adalah Vice President, dan di level kompartemen adalah Senior Vice President.
Tadi Pak Paul juga menjelaskan terkait produk-produknya Petrokimia Gresik. Di sini saya izin menjelaskan juga gambarannya bahwasanya produk Petrokimia Gresik, kalau orang mengatakan, oh petrokimia, berarti produknya sebenarnya adalah petrochemical, seperti Chandra Asih Petrochemical. Bukan Bapak Ibu. Produk kami adalah produk pupuk. Kenapa kok namanya petrokimia? Karena pada awal pendirian, produk-produk kami adalah menggunakan bahan-bahannya menggunakan minyak bumi. Kemudian diganti menjadi gas alam, sehingga produk-produk kami termasuk salah satunya urea. Urea kami menggunakan bahan baku gas alam. Lalu ada ZA. ZA ini adalah kombinasi antara urea dan nitrat, urea dan sulfur. Kemudian untuk SP36 menggunakan bahan baku fosfat. NPK Ponska adalah bahan bakunya adalah urea, SP36 sama kalium. Lalu ada petroorganik, ada Ponska Ocha. Ponska Ocha ini produk terbarunya Petrokimia Gresik. Jadi pupuk organik cair digabungkan dengan pupuk Ponska. Lalu ada Ponska Plus 15-15-15, ada pupuk NPK Kepomas, ada ZK. Nah, pabrik ZK ini yang saya ceritakan tadi, saya ikut membangunnya. Kemudian ada pupuk KCL, pupuk rock fosfat, petronipos, petronitrat, ningrat, Ponska Alam, pupuk SP26, sama Petro Biofertil. Nah, kalau yang produk-produk pupuk tadi sudah, sekarang produk yang non-pupuk. Yang kami handle di produk non-pupuk dan jasa, itu adalah produk-produk ini Bapak Ibu sekalian. Terutama di chemical material sama service. Chemical materialnya apa saja? Termasuk salah satunya amonia, asam sulfat, asam fosfat, kemudian gypsum, lalu ALF3, itu kami yang menghandle semua penjualannya. Sedangkan servis, semua jasa yang bisa dilayani oleh Petrokimia Gresik, itu kami yang menghandle. Penugasan lain saya, selama perjalanan saya berkarir, itu sering menjadi sekti representatif selama 3 tahun berturut-turut, lalu juga sebagai risk officer sama compliance officer di waktu yang bersamaan. Dan saya juga selalu ditunjuk oleh departemen sebagai auditi untuk segala bentuk jenis audit, baik dari internal maupun dari eksternal, termasuk juga ditunjuk sebagai auditor pada saat audit internal SMAP ISO 37001 terkait anti penyuapan, lalu kemudian sebagai mediator juga di Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik. Selain itu juga pada saat ini saya menghandle pembimbingan lapangan, Pak, terutama untuk PMMP sama MBKM. Jujur ini juga saya shock karena pada awalnya yang saya bimbing adalah teknik kimia, teknik elektro. Nah, semakin ke sini karena pekerjaan saya di sales, itu yang saya handle adalah teman-teman di tingkat di manajemen, administrasi bisnis, agribisnis, sama akuntansi. Kenapa kok jadinya seperti ini? Bagi saya ini menyenangkan, karena bagi saya ini adalah pembelajaran tanpa akhir. Saya terus belajar hal yang baru. Contoh, di jaminan kualitas, saya belajar sampling terkait pengujian. Nah, di sini memang apa hubungannya dengan teknik fisika? Ada, kita juga diajari terkait ilmu material dan sebagainya. Meskipun tidak se-ekstensif teman-teman di mesin ataupun teman-teman di ilmu material. Tapi setidaknya saya belajar. Kemudian kita juga melakukan sampling hasil produk, lalu ada inspeksi teknik, kebocoran pipa, dan sebagainya. Nah, ini juga hal yang baru. Karena sebelumnya kalau di inspeksi teknik itu kebanyakan kalau di Petrokimia Gresik itu yang masuk memang kebanyakan kalau enggak teman-teman ilmu material, ya teman-teman mesin. Kemudian ada juga pelaporan rutin, barang reject dan sebagainya. Kenapa kalau langsung ke direktur teknik? Karena kebetulan unit kami di jaminan kualitas dan inspeksi teknik adalah unit khusus langsung di bawah direksi. Jadi kapasitas kami bisa menolak segala bentuk. Meskipun dari teman-teman gudang misal, ini harus masuk. Tidak, kami tidak mau ini masuk. Karena posisinya entah secara kualitasnya jelek dan sebagainya. Kemudian saya pindah instrumentasi, di instrumentasi juga pembelajarannya ternyata dikasih datasheet terutama yang harus dipahami adalah material-material logam sama non-logam.
Inconel, Asteloid dan sebagainya, itu yang harus saya pahami lebih lanjut. Selain itu pada saat penugasan proyek, memang posisinya saya adalah di engineering. Cuma selain di engineering, itu kita juga memantau progres sampai ke startup sama pasca project. Di engineering kita gambarannya adalah kita lakukan verifikasi nih. Jadi posisinya kontraktor masuk, itu melakukan pengajuan untuk procurement, mau mengajukan barang-barang untuk dibeli berdasarkan spesifikasi yang kita ajukan awal pada saat tender. Kita cek apakah dokumen-dokumen yang disubmit oleh mereka itu sesuai dengan dokumen yang kita ajukan pada awalnya. Kalau tidak sesuai, kita revisi. Pada saat procurement barang datang, itu kita juga melakukan pengecekan bersama dengan teman-teman di penerimaan barang. Setelah procurement selesai, proses construction, kita juga harus mengawal posisinya desain kita ini apakah sudah sesuai dengan yang dibangun. Karena pada kenyataannya sering sekali ada miss, entah missnya dalam bentuk kecil atau dalam bentuk besar yang sifatnya secara lokasi itu gesernya agak jauh. Contoh yang pernah saya alami adalah panel PLC itu harusnya ada di dekatnya control room. Nah, pada saat awal pemasangan, panel PLC ini diletakkan di daerah yang posisinya secara safety tidak safe. Kenapa saya bilang tidak safe? Karena di situ ada panel listrik. Jadi satu ruangan dengan panel listrik. Sedangkan panel instrumen kita kan kalau di instrumen kita pakai 420 mA. Sedangkan di listrik posisinya tadi ampernya juga sudah tinggi. Resiko PONG kalau istilah di kami otomatis harus dipindah. Nah, kalau kita tidak melakukan pengecekan pada saat konstruksi itu cukup berisikonya di situ. Meskipun sebenarnya untuk pengawasan konstruksi bukan di ranahnya engineering ya, tapi lebih ke arah panggilan moral. Pada saat commissioning kita lakukan pengecekan full total dari awal sampai akhir, dari sisi logiknya pun kita juga cek juga semua mana saja yang sifatnya akan kemungkinan fail. Pada saat startup itu kita melakukan penyiapan transfer knowledge terutama dari kontraktor ke unit kerja. Kalau dari sisi instrumen berarti yang saya cek adalah sistem kendalinya, sensor-sensornya, kemudian dokumen-dokumen teknis terkait sensor, kemudian terkait desain engineering-nya. Nah, pada saat proses project itu kita lakukan pengecekan dokumen final, kita menyerahkan kepada unit kerja lalu menerbitkan BAPP. Pada saat pelaporan keuangan yang saya lakukan sebenarnya pekerjaannya sama persis dengan teman-teman di keuangan maupun di akuntansi. Jadi kita lakukan pelaporan omset, laba rugi, ajing piutang, dan sebagainya. Ini pekerjaan yang sama sekali baru. Jadi pada saat awal saya penugasan, itu saya langsung diarahkan belajarnya ke teman-teman di akuntansi maupun keuangan. Karena di unit kami pada saat itu baru ada unit pelaporan keuangan itu baru muncul. Ada pelaporan penagihan dan sebagainya. Nah, pada saat di penjualan jasa teknik, produknya seperti ini. Ada engineering ini seperti apa? Ada fabrikasi, termasuk fabrikasi, terus kemudian EPC, lalu kemudian kita jual basic engineering design, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya inspeksi, itu masuk di engineering. Lalu pemeliharaan pabrik, ada diklat teknik. Diklat teknik seperti apa? Diklat teknik yang kita handle di sini adalah pekerjaan-pekerjaan untuk jasa diklat K3, diklat pemadam kebakaran, diklat kebocoran tangki amonia, lalu kemudian diklat untuk tenaga operator, tenaga keamanan, itu kita ada. Karena kita punya pelabuhan sendiri, kita juga menyewakan jasa pelabuhan, terutama untuk perusahaan-perusahaan di sekitar petrokimia Gresik. Contoh di smelting dan sebagainya, itu pinjamnya pelabuhan di kita. Tenaga diperbantukan, itu kadang kita kirim juga tenaga ke perusahaan lain, misal ke Pupuk Sriwijaya atau Pupuk Iskandar Muda, itu kita kirim tenaga, misal tenaga TA atau tenaga pemeliharaan, itu kita kirimkan. Terus kemudian juga kadang kita perbantukan ke anak perusahaan, misal ke Petrosida Gresik sebagai direksi, nah itu juga masuk. Keagenan kita juga mensuplai terkait
market intelligence untuk teman-teman di Petrokimia Kayaku. Petrokimia Kayaku sebenarnya juga produknya sama dengan Petrosida Gresik, sama-sama anak perusahaan Petrokimia Gresik. Lalu ada juga laboratorium dan kalibrasi, ada juga sewa aset tanah dan bangunan punya perusahaan. Yang saya kerjakan sebenarnya juga lagi-lagi baru. Jadi pada saat itu saya begitu masuk langsung diwajibkan untuk mengikuti kuliah lagi terkait pemasaran, manajemen pemasaran, lalu kemudian dilakukan sertifikasi SKKNI, mengikuti SKKNI 2013 waktu itu, terkait strategi teknik dan value pemasaran, komunikasi bisnis, pendekatan calon konsumen, lalu kemudian proses penjualan, kita lakukan pelaporan progres sampai terkait penagihannya itu ada di unit saya. Nah, dengan gambaran segitu banyak produk, masing-masing produk punya karakter masing-masing, punya karakter konsumen masing-masing, dan itu tidak ada di unit manapun selain unit kami. Tantangannya cukup berat, karena di unit lain itu produknya adalah pupuk yang sifatnya skala besar untuk antar industri, dengan kami di jasa. Karakternya berbeda, teknik marketingnya juga berbeda. Nah, kemudian saya pindah lagi di pemasaran teknik dan administrasi, cakupan penugasannya juga tambah banyak lagi. Pada saat yang sebelumnya di penjualan jasa teknik saya hanya fokus di pemasaran dan penjualannya saja, sekarang juga handle di akuntansi, keuangan, sama pengadaannya. Dan ini dihandle oleh satu bagian. Dan kebetulan di bagian saya hanya ada 3 orang untuk menghandle segini banyak. Produknya sebenarnya lebih simpel, cuma karena kita mendapat challenge-nya itu dari sebagai SBU, Strategic Business Unit, yang saya pelajari harus lebih dalam lagi, cara presentasi saya ke konsumen juga lebih dalam lagi, pendekatan ke konsumen setiap harus lobby dan sebagainya kita pendekatan ulang lagi, karena posisinya kita harus mengurus izin-izin dan izin-izinnya lebih banyak terutama karena pada saat di penjualan jasa teknik itu sifatnya hanya produk sampingan, sedangkan di sini kita posisinya sebagai main product. Main produknya jasa pelayanan pabrik. Nah, kalau posisinya ini nanti sebagai perusahaan sendiri, otomatis mau tidak mau saya harus survive dengan penjualan ini. Makanya pada saat ini posisi kami adalah merintis, membuat fondasi lagi untuk menyiapkan perusahaan jasa pelayanan pabrik lebih baik. Nah, sebagai gambaran sebenarnya sama, di pemasaran penjualan yang saya handle juga tetap sama, cuma masalahnya adalah di produk-produk yang sekarang itu sempat terkendala di 2020, karena 2019 kita masih lancar penjualan, 2020 kena pandemi, sedangkan jasa adalah penjualan orang. Bagaimana caranya kita menjual orang dengan kondisi pandemi, restriksi untuk bepergian juga cukup besar pada saat itu, sehingga hampir semua konsumen hilang. Kita baru mulai lagi 2021. Posisinya masih pandemi, kita juga lobby-lobbynya juga agak susah karena posisinya terkait jarak dan sebagainya. Nah, di pelaporan keuangan sama akuntansi dan umum, itu pekerjaan kami bertambah. Jadi selain ada kita juga menjual, kita juga melaporkan keuangan, kita juga yang menghitung HPP. Jadi kalau di penjualan pupuk maupun penjualan non-pupuk, HPP sudah ada yang menghitung. Lalu kemudian beban biaya usaha juga sudah ada yang menghitung. Sedangkan di kami semua yang menghitung. Jadi mau tidak mau kembali belajar lagi terkait akuntansi, terkait keuangan, lebih detail lagi, terutama untuk penjualan jasa, karena terkait aturan-aturan perpajakan dan sebagainya itu khas dibandingkan pupuk. Termasuk juga di kami penerbitan EBAP RPJ. EBAP RPJ itu adalah evaluasi biaya. Jadi di kami perhitungan evaluasi biaya ini juga cukup sulit karena kita juga harus menghitung gaji karyawan dan sebagainya. Dan posisinya unit kami selalu setiap tahun kena audit terkait BPK.
terutama untuk pelaporan gaji karyawan, karena sebenarnya gaji karyawan kan untuk Petrokimia Gresik ada sebagian dana subsidi yang masuk ke situ. Kalau ini saya jual ke perusahaan luar, orang-orang ini saya kirim ke perusahaan luar, mau tidak mau saya harus memperhitungkan gaji mereka pada saat saya kirim itu untuk dikembalikan ke perusahaan. Di pengadaan, saya juga kembali belajar. Saya belajar penerbitan SRMR dan kemudian proses pengadaannya seperti apa, pasca pengadaannya seperti apa, pengawasan pelaksanaan pengadaan seperti apa. Dan ini posisinya saya masih baru meraba-raba, karena untuk proses pengadaan kita baru mulai prosesnya Pak, saat ini masih menyusun pedoman sama prosedur perubahannya, karena unit kami unit baru dan perubahan pedoman mau tidak mau harus seizin PI. Penugasan lain itu di sekretaris representatif, risk officer itu saya belajar terutama belajarnya itu di risk officer sama compliance, karena posisinya ternyata tidak jauh beda dengan pekerjaan saya pada saat saya skripsi. Evaluasi risiko, kondisi A seperti apa, kondisi B seperti apa. Pada saat saya safety representatif juga sama. Ada kemungkinan unsafe condition seperti apa, unsafe action seperti apa, dan kebetulan juga dari sistem yang dibentuk oleh Petro, itu antara tiga ini saling berkaitan. Secara safety berkaitan dengan risiko pekerjaan berkaitan dengan penyuapan. Sebagai auditi sama auditor juga sama, saya belajar bahwasanya sistem audit itu seperti apa, kemudian saya memahami bahwasanya langkah-langkah audit itu seperti apa, kemudian saya harus menganalisa unit kerja lain pada saat saya sebagai auditor. Di mediator juga saya belajar untuk bahwasanya unit keoperasian itu seperti ini. Nah, di prakerin pembimbingan juga sama. Saya belajar unit jurusan baru, saya harus memahami bimbingan-bimbingan saya ini posisinya yang harus dipelajari seperti apa, apalagi kemarin pada saat MBKM, saya cukup kesulitan gara-gara mana yang jurusan, kebetulan bimbingan MBKM saya ada dari manajemen, dari akuntansi. Dari manajemen sendiri ada yang manajemen keuangan, ada yang manajemen pemasaran, ada yang manajemen SDM, lalu kemudian di akuntansi juga ada yang akuntansi biaya, ada yang akuntansi pelaporan keuangan. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita tidak berusaha open mind akan sulit. Tapi bagi orang-orang yang bisa open mind, mau belajar hal yang baru, bahwasanya penugasan di unit lain yang tidak ada hubungannya dengan keahlian bidang keilmuan kita pada awal kita kuliah, itu tidak ada masalah sebenarnya, karena pada saat kita kontrak kerja pun kan juga kita sudah dijelaskan bahwasanya sanggup ditempatkan di mana saja, sanggup melakukan pekerjaan apa saja. Suka dukanya yang jelas, sukanya saya belajar yang baru terus. Saya tidak bosan. Jadi setiap berpindah, saya baru lagi, belajar lagi, selalu jadi siswa lagi. Dan mau tidak mau saya harus belajar di luar kotak saya sebagai engineer. Dan itu juga ternyata malah memperluas khasanah saya sebagai engineer. Dan saya duganya adalah saya nggak pernah settle. Selalu posisi ditempatkan di unit-unit yang sifatnya baru. Kalau tidak baru adalah unit-unit khusus yang perlu dibangun ulang. Kecewanya saya adalah begitu saya mulai settle, begitu saya mulai nyaman, saya mulai paham, biasanya kemudian saya pindah. Sehingga saya merasa pada saat itu, di titik itu, saya belum memberikan yang lebih baik, saya sudah terlanjur dipindah. Padahal saya masih punya ide di tempat itu. Cuma hal itu bagi saya, ya sudah, karena kita buat happy saja. Saya sebagai engineer jadi lebih paham, kemudian spektrum saya juga saat berbicara dengan konsumen itu juga lebih luas, karena bahasan saya juga tidak hanya bahasan sebagai engineer, pada saat saya menawarkan produk-produk engineering, tapi juga saya bisa membahas terkait pelaksanaan pembayaran dan sebagainya. Demikian Pak Edi. Terima kasih.
Terima kasih Pak Pradika Kalis Andika yang sudah menyampaikan paparannya tentang halamannya penugasan Gresik Group. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan dituliskan di chat box ya pertanyaan-pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul, mungkin saya ingin bertanya, Pak, dari awal bekerja di petrokimia ini berapa persen pekerjaan engineering dan berapa persen non engineering yang dialami sampai sekarang ini, Pak? Ya, silakan, Pak. Masih mute, Pak. Kalau dikatakan berapa persen, tergantung kondisinya, Bapak. Jadi pada saat tertentu itu kadang 100% engineering, kadang di waktu tertentu itu berbeda lagi. Nah, contoh pada saat saya sebagai sales saat ini, sales plus pengadaan plus penjualan plus keuangan, posisinya tergantung kondisi. Jadi pada saat pelaksanaan pekerjaan itu kerjaan saya karena yang saya handle adalah teman-teman di unit-unit teknik, di teman-teman pemeliharaan, teman-teman fabrikasi, teman-teman rancang bangun. Jadi mau tidak mau bahasanya balik lagi ke teknik, Pak. Teknik, terutama manajemen project dan sebagainya. Cuma pada saat non-teknik, misal saat saya berhadapan dengan teman-teman mahasiswa atau teman dari konsumen, bahasan saya kadang teknik, kadang bahasannya manajemen, bahasan akuntansi kita bahas juga. Kalau ini Pak tentang seperti EPC itu pernah juga Pak ini mendapatkan tugas mulai dari engineering, kemudian procurement, construction dan seterusnya, itu pernah juga punya pengalaman dalam penugasan seperti itu. Nah, Pak, di 2014 sampai 2016. Jadi pada saat dirancang bangun itu memang yang saya handle adalah proyek ZK2. Cuma selain ZK2 pada saat itu pekerjaannya adalah matrix. Jadi saya juga melakukan desain untuk beberapa proyek-proyek kecil lainnya. Selain ada proyek-proyek yang RKAP rutin kita lakukan, misal proyek untuk penambahan tangki atau kemudian penambahan hopper atau bagging system. Nah, itu proyek-proyek rutin, Pak. Cuma kalau yang proyek besar pada saat itu yang saya handle memang proyek pembangunan ZK2. Jadi proyek yang ZK2 itu proyek yang kita buat sendiri. Isinya teman-teman, posisinya teman-teman karyawan baru semua. Jadi saya dan kebetulan angkatan saya semua yang mendesain. Desain dari awal, kita mulai dari awal, kemudian sampai proyek itu selesai 2016. Setelah 2016, di 2016 pertengahan itu fokus saya karena di sales sama pelaporan itu di pekerjaan-pekerjaan EPC yang sifatnya kita sebagai lebih ke arah mediator lah. Jadi kita menjembatani antara kebutuhan konsumen sama teman-teman di unit kerja. Misal dari teman-teman unit kerja itu menjelaskan pemberitahuan seperti ini, saya jelaskan balik ke konsumen. Misal contohnya di proyeknya Kujang terkait paket elevator. Kita menjelaskan ke Kujang bahwasanya penggunaan paket elevator nanti seperti ini, desainnya seperti ini, kemudian nanti pembangunannya mulai kapan. Jadi, terus kita koordinasikan juga ke unit-unit itu kapan mulai pengadaannya, kemudian kita juga memantau juga progres pembuatan hopper sama pembuatan paket elevatornya, seperti itu. Sampai saat ini juga yang saya handle lebih ke arah manajemen project-nya sekarang. Baik, ini muncul satu pertanyaan dari Pak Paul Wijaya ini.
Sambil nunggu silakan yang lain ditulis saja ya pertanyaannya di chat box. Pertanyaannya, pada penugasan lain sebagai safety representative dan risk officer, apakah juga melakukan identifikasi bahaya besar dan risikonya? Bagaimana koordinasinya dengan bagian-bagian lain? Betul Pak, jadi posisinya di kami untuk safety representatif itu kami ada namanya HIRA DC. HIRA DC itu adalah pemetaan kondisi-kondisi unsafe di unit kerja, baik itu unsafe action maupun unsafe condition. Contohnya, bahkan kalau pada saat kita duduk pun kan kita juga berisiko Pak, dari sisi resiko bekerja di depan komputer misal. Itu kita lakukan pemetaan resikonya seperti apa, entah resiko tersetum aliran listrik apabila groundingnya komputer tidak bagus, kemudian bisa juga mata kita terlalu lelah, secara ergonomi juga kita analisa, itu di safety representative. Termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya unsafe, misal pada saat kita melakukan pengawasan ke pabrik terkait waktu teman-teman misal untuk penjualan amonia, waktu loading unloading amonia, kemudian loading unloading asam sulfat, asam fosfat, kita melakukan pengawasan. Nah, meskipun kita hanya mengawasi progres pekerjaan, tapi kan juga tetap berisiko. Kemudian di risk officer itu juga kita lakukan pengecekan lagi, tapi lebih umum sifatnya. Kalau yang HIRA DC tadi kan kita sifatnya fokus ke terkait safety. Sedangkan yang di risk officer yang kita analisa adalah risiko pekerjaan secara umum, termasuk juga penyelewangan dana, kemudian pemalsuan faktur, lalu kemudian pemalsuan dokumen, melakukan penyuapan, itu kita petakan Pak. Nah, kemudian di 2019 itu sudah ada compliance officer. Nah, pada saat compliance officer, sifatnya yang bersifat penyuapan dan sogok KKN itu pisah dengan yang risk officer tadi. Jadi resiko umum, resiko K3, kemudian ada resiko terkait penyuapan. Jadi ada 3 resiko Pak yang kita petakan. Koordinasinya antar bagian sebenarnya tidak terlalu masalah karena satu departemen itu posisinya saya satu ruangan. Jadi kadang diskusinya juga enak. Demikian. Baik. Izin tambahkan sedikit Pak Edi. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Pradita. Ininya mungkin yang saya maksudkan adalah bahaya-bahaya besar yang skalanya itu bukan orang terpleset, jatuh dan sebagainya, tapi misalnya seperti kasus safety moment tadi, ada kebocoran besar, dampaknya pada masyarakat sekitar mungkin ya, karena amonia kan juga berbahaya ya, bisa merambat cukup jauh gitu kan. Nah, bahan-bahan kimia yang lain mungkin. Ya betul. Ya. Kalau pada saat di penjualan tidak, karena ranahnya untuk mitigasi-mitigasi seperti itu ada di teman-teman produksi Pak. Tapi pada saat project itu kita lakukan. Jadi misal kebetulan saya di pabrik ZK. Pabrik ZK itu yang kami handle adalah bahan bakunya adalah KCl ditambahkan dengan asam sulfat yang kemudian dipanaskan ke suhu 1200 derajat dengan tekanan minus 2 bar. Nah, dengan kondisi seperti itu, pembakarannya, pemanasannya pakai gas alam. Resiko-resiko yang kami petakan juga termasuk resiko apabila gas alam ini mati atau gas alam ini terlalu besar flow-nya masuk ke dalam burner. Jadi pemetaan-pemetaan itu tetap ada. Biasanya kita lakukan pada saat pengecekan logik, Pak. Jadi pada saat pengecekan logic system itu fail-safe-nya itu kita masukkan semua berdasarkan pemetaan resiko kejadian-kejadian dari teman-teman proses. Jadi yang memetakan untuk kejadiannya ini akan seperti ini apabila misal gasnya terlalu besar, itu otomatis panasnya terlalu tinggi, ledakan. Pada saat gasnya terlalu kecil, itu suhunya turun, otomatis nanti vakumnya akan turun, kemudian akan ngekeras reaktornya ini ke dalam, kemudian buang HCl 98% ke atmosfer, itu nanti menghujani daerah pemukiman penduduk,
Hal-hal seperti itu yang memetakan dari teman-teman proses. Kami di instrumen itu lebih ke arah mitigasinya. Jadi logiknya yang untuk mengamankan unit ini seperti apa itu di kami. Biasanya kita lakukan pada saat sebelum construction. Jadi pada saat proses engineering sama procurement itu kita lakukan pengecekan desain logiknya. Kemudian pada saat construction kita awasi bahwasanya spesifikasi itu sudah cocok untuk save itu tadi. Di commissioning kita lakukan pengujian. Jadi kita coba kondisi bahan baku hanya kita masukkan 10%. Kita trial. Nah, pada saat trial kita coba tiba-tiba matikan gas. Kondisinya fail safe-nya sudah jalan apa enggak. Kita lakukan gasnya terlalu besar. Atau misal pressure-nya terlalu tinggi. Atau misal kadar HCl-nya terlalu tinggi. Atau terlalu rendah. Nah, hal-hal seperti itu kita lakukan, Pak. Tapi pada saat di penjualan tidak terlalu banyak. Baik, terima kasih Pak Pradita. Terima kasih Pak Edi. Baik, pertanyaan berikutnya ini muncul dari Pak Abdurrahman Al-Muharik. Izin bertanya Pak, terkait proyek yang ada di industri itu seperti apa saja? Apakah proyeknya jarang dilakukan karena kebanyakan proyeknya hanya pemasangan mesin atau sistem baru dan lain-lain? Maksudnya proyek yang ada commissioning dan pelatihan operatornya. Ya Pak, jadi kebetulan kalau pas saat ini di Petrokimia Gresik yang saat ini persiapan, itu kami lagi sedang mempersiapkan proyek untuk pembangunan pabrik Ponska 5 sama revitalisasi plant yang existing. Jadi ada 2 proyek besar yang sekarang kami kerjakan. Nah, apakah setiap proyeknya yang besar-besar itu jarang? Memang jarang, karena untuk proyek-proyek besar itu sifatnya adalah investasi pengembangan. Nah, kalau investasi pengembangan izinnya panjang, Bapak. Kadang sampai kalau yang proyek-proyek yang skalanya medium seperti pabrik ZK pada saat itu, izinnya adalah sampai ke pemegang saham, yaitu Pupuk Indonesia. Sedangkan untuk proyek-proyek yang sifatnya skala besar, misal proyek pembangunan pabrik amonia urea, ataupun pabrik Ponska, itu izinnya ke kementerian. Makanya agak panjangnya itu membuatkan tidak terlalu banyak proyek besar di waktu yang bersamaan. Biasanya proyek besar satu selesai atau akan selesai, baru akan buka proyek lagi. Kalau yang proyek kecil-kecil, biasanya nggak terlalu banyak, misal nambah hopper atau kemudian nambah mesin seperti yang Bapak tanyakan tadi. Yang ada commissioning-nya, kalau semua proyek pasti ada commissioning, Pak. Apalagi kalau penambahan sistem baru atau migrasi sistem, misal dulunya kontrolnya pakai relay, kemudian sekarang kontrolnya pakai PLC atau DCS. Nah, hal seperti itu pasti ada training operator. Bahkan penambahan sistem pompa pun juga ada training operator. Memang tidak akan semasif pada saat pembangunan proyek. Misal saat ini yang berjalan di Pupuk Iskandar Muda, itu dilakukan pembangunan pabrik NPK. Nah, itu nanti juga setelah ada desainnya by Petrokimia Gresik, procurement by PP, construction by PP, Petrokimia mensuplai proprietary equipment di Pupuk Iskandar Muda untuk barang-barangnya, kemudian commissioning-nya nanti by Petrokimia Gresik lagi, training operatornya sama training pemeliharaan itu juga by Petrokimia lagi. Demikian sih, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Joni Haritonang. Apakah ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam mengantisipasi risiko-risiko yang dijelaskan oleh narasumber? Seperti terjadinya penyuapan, bagaimana membuktikannya sehingga bisa dijadikan fakta atau data untuk menjerat pelaku? Apakah juga ada organisasi yang bertugas untuk mengeksekusi risiko-risiko tersebut? Terima kasih. Ya, Pak. Jadi di Petrokimia Gresik itu sudah melakukan itu. Jadi di kami ada namanya sifatnya, kalau misal saya yang melakukan korupsi, misal, kemudian Bapak sebagai orang yang menemukan kejanggalan bahwa saya melakukan korupsi.
Bapak bisa mencari buktinya, kemudian Bapak laporkan melalui whistleblowing system. Jadi di kami ada namanya whistleblowing system, pelaporannya nanti sifatnya anonim, tinggal melampirkan data saja, tidak ada nanti yang melakukan pengecekan nanti dari unit TKPMR, jadi unit manajemen risiko, termasuk nanti juga teman-teman dari sifatnya auditor seperti saya, itu yang melakukan pengecekan. Cuma nanti pengecekannya seperti apa, itu sifatnya cross. Jadi kalau misal temuannya di unit saya, nanti yang melakukan pengecekan dari unit lain. Termasuk juga kalau misal ada temuan terkait di unit lain, saya yang melakukan pengecekan. Itu yang dari pertemuan dari unit dari orang lain yang menemukan. Kalau misal saya yang menerima suap, saya bisa melaporkan juga ke whistleblowing system bahwa saya menerima suap, nilainya sekian, berupa sekian, berupa apa, nilainya sekian, dari siapa. Nah, pelaporan itu nanti direkap oleh unit TKPMR, dilakukan verifikasi, biasanya nanti ada auditor yang turun ke lapangan, ke tempat saya, melakukan pengecekan, benar ini penerimaan dari ini, dilaporkan. Kalau memang itu ternyata saya terbukti tidak meminta, barang itu akan disita oleh perusahaan, kemudian diserahkan ke yayasan yatim piatu biasanya. Demikian. Baik. Jadi ada unit khusus memang. Berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, dari lembaga mana sajakah yang melakukan audit eksternal di tempat Bapak? Kalau yang di tempat kami, yang pernah saya alami sendiri, yang rutin setiap tahun adalah dari KAP. KAP-nya dari mana saja itu setiap tahun berubah-ubah. Lalu kemudian ada dari BPK, biasanya untuk terkait pelaporan kegiatan penggunaan duit subsidi. Lalu kemudian ada KPK apabila memang ada indikasi terkait korupsi yang sifatnya besar. Lalu kemudian dari Bareskrim pernah terkait pengategorian aset waktu itu, aset maupun terkait penyidikan pupuk subsidi. Jadi misal kasusnya misal harusnya pupuk subsidi ini dikirim ke kota A misal, kemudian ternyata ditemukan dikirim ke kota B. Nah, nanti yang turun dari Bareskrim sama dari TNI biasanya penyidikannya. Lalu kemudian ada juga penyidikan dari BPK. Sudah itu aja Pak yang sering saya alami. Baik. Berikutnya nomor 2, sampai batasan umur berapakah pegawai yang berkarya di sana? Kalau di Petrokimia Gresik dan di Petrosida Gresik sama, di 56 tahun. Tapi kalau di Pupuk Indonesia itu di 58 tahun, tapi yang 2 tahun nanti sifatnya dengan catatan. Biasanya diperpanjang dengan catatan memiliki kemampuan apa-apa gitu. Baik, berikutnya nomor 3 nih. Di slide Bapak saya tidak melihat ISO, baik untuk lab dan mutu, apakah sudah terdaftar atau bagaimana? Sudah Bapak, sudah terdaftar. Jadi, bentar, saya izin share screen lagi. Nah, di sini Bapak dijelaskan bahwasanya kami auditnya terkait untuk ISO itu 9001, 14001, 37001 dan 45001 untuk ISO. Sedangkan untuk sertifikasi SNI kita juga ada terkait sertifikasi SNI. Sertifikasi SNI juga ada, sertifikasi halal juga ada. Jadi biasanya pengecekannya itu di sini. Kita lakukan pengecekan rutin untuk sertifikasi mutu, K3, lingkungan hidup, halal, keamanan pangan, manajemen energi, manajemen pengamanan, sama manajemen anti penyuapan. Baik. Pertanyaan nomor 4. Proses pengadaan di tempat Bapak, apakah wajib melampirkan dokumen risk management? Terima kasih. Melampirkan risk management untuk yang pengadaan ada beberapa seperti itu. Cuma untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya project seperti tempat saya itu memang wajib melampirkan, Pak.
termasuk juga nanti kelengkapannya untuk pengecekan proses pada saat proses awal dari teman. Tapi biasanya yang melakukan pengecekan risiko itu bukan dari tempat kami, tapi ada unit khusus namanya vendor management. Demikian, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ivan ya, Pak Ivan Priyana. Di slide nomor 21 ada produk jasa teknik untuk laboratorium dan kalibrasi. Jasa kalibrasi apa saja yang bisa diberikan dan apakah tetap terakreditasi oleh KAN? Yang dikalibrasi di unit kami itu banyak, tapi yang tidak terkalibrasi adalah untuk flow meter. Flow meter kita mengirimkan kalibrasinya ke, kalau untuk produk-produk yang penjualan, misal produk-produk kayak untuk ke asam sulfat, asam fosfat, itu sertifikasinya kita ke Badan Meteorologi. Sedangkan untuk selain flow meter, misal untuk terutama pressure sama temperatur, kita ada akreditasi dari KAN. Jadi sertifikat nanti yang kita terbitkan, kalau misal kita melayani keluar, itu untuk sertifikasi kalibrasi temperatur sama untuk berat. Jadi kalibrasi massa, kalibrasi temperatur, kalibrasi pressure, itu kami sertifikasinya kan. Baik, berikutnya dari Pak Dasri lagi, untuk laboratoriumnya ISO berapa Pak? Terima kasih. Sebentar, saya siapkan. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat box. Ya, ini ada satu lagi muncul, yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan Pak Darsi tadi. Yang ISO. Nah ini Pak. Oh, Ya ya. ini Pak. Kita pakai 17025. Cuma ini nanti pengecekannya itu langsung di teman-teman di unit laboratorium uji kimia, laboratorium pabrik 123, sama di inspeksi teknik untuk kalibrasinya. Jadi tidak lewat saya untuk uji pengecekannya. Di saya nanti masuknya hanya terkait, biasanya hanya wawancara terkait kepuasan pelanggan, kepuasan kami sebagai unit penjualan atas pelayanan dari teman-teman laboratorium sama kalibrasi. Baik, Demikian, berikutnya pertanyaan dari Pak Abdurrahman. Setelah menjabat menjadi instrumen engineer, apakah di Petrokimia Gresik menyediakan pelatihan-pelatihan untuk Bapak? Apa saja bentuk pelatihannya? Ini menawarkan pelatihan ini. Banyak. Begitu saya masuk, karena saya langsung handle project waktu itu, saya langsung diperintahkan untuk berangkat ke Jakarta 2 hari untuk pelatihan terkait SIL sama SIS. Kemudian setelah itu selesai, saya pulang kembali ke Gresik, saya mengikuti lagi pelatihan terkait sistem kendali. Jadi waktu itu kerjasama dengan Schneider untuk sistem kendalinya. Kita lakukan pelatihan, sertifikasi selama 4 hari di Surabaya. Kemudian ada lagi terkait dari untuk sensor waktu itu dari Flowserve kalau nggak salah sertifikasinya. Kemudian untuk
grounding sama sistem perkabelan itu waktu itu pelatihannya di Jakarta selama 1 minggu lebih. Yang melatih waktu itu pelatihan terakhir saya di engineering sebelum saya pindah ke pemasaran. Waktu itu seingat saya dari Profesor Zoro dari ITB yang menjelaskan. Mungkin Baik. sebenarnya juga selain itu, kalau mau sebenarnya Pak, pada saat di 2015 saya sempat mengajukan S2 di luar negeri, itu dapat izin, kemudian sedang proses, pada saat masih proses ternyata saya pindah di pemasaran sehingga tidak jadi berangkat. Itu juga diberikan sebenarnya Pak fasilitas untuk kuliah lagi S2. Baik, berikutnya dari Pak Tandi. Seberapa jauh integrasi manajemen sistem yang sudah ada di tempat Bapak? Sistem manajemen mungkin Pak maksudnya Pak. Iya, sistem, Kalau ya katakan sistem manajemennya sejauh mana integrasi? Kalau untuk integrasinya yang bisa saya jawab sampai saat ini untuk sistem integrasi sistem manajemen itu kami sudah terintegrasi karena nantinya pengecekan audit itu jadi satu, Pak. Jadi namanya audit sistem manajemen terintegrasi. Semua sistem manajemen yang dijalankan di Petrokimia Gresik, baik itu sertifikasinya SNI maupun ISO, itu pengecekan auditnya jadi satu. Jadi sampai ada istilahnya bulan audit. Tapi kalau yang dimaksud integrasi manajemen sistem manajemen pelayanannya itu beda lagi. Kalau di kami, terutama misal di teman-teman gudang itu ada namanya manajemen pergudangan, itu ada aplikasinya sendiri. Kemudian di alat berat ada manajemen, ada namanya GoCrane. Kemudian di teman-teman pemasaran ada namanya Petro Expert. Terus di tempat kami ada namanya GoSap dan sebagainya. Demikian sih Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Joni Aritonang. Izin tanya kembali, boleh dijelaskan bagaimana penanganan limbah dari Petrokimia Gresik saat ini seperti apa dan apakah ada pengecekan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau institusi yang berwenang, termasuk dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar atas keberadaan petrokimia tersebut apa sudah bisa diatasi? Terima kasih. Terkait penanganan limbah Petrokimia Gresik ada. Jadi di kami sebelum, bahkan bisa dikatakan sebenarnya semua limbah petro ujung-ujungnya dijual lagi, Pak. Contoh penggunaan produksi di amonia urea misal. Saat memproduksi amonia, ampasnya adalah CO2. Nah, CO2 ini diolah lagi untuk digunakan membuat urea. Sisa CO2 yang tidak digunakan kita jual sebagai CO2 cair sama dry ash. Lalu kemudian untuk pada proses pembuatan asam fosfat itu kan memang ada menggunakan asam sulfat dan sebagainya. Nah, ampasnya itu kita olah lagi berupa gypsum, natural gypsum maupun kita netralisasikan atau kita purifikasi. Nah, jadi sebenarnya hampir semua limbah-limbah besar, terutama yang gypsum dan sebagainya, itu kita olah lagi dan kita jual. Termasuk juga fly ash, itu kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan beton, untuk dijadikan beton. Sedangkan limbah cair yang tidak diolah, misal yang biasanya air, kotoran-kotoran air dan sebagainya, itu kita lakukan pengendapan. Jadi ada beberapa cushion pond di masing-masing unit. Cushion pond-nya di masing-masing unit biasanya 3 lapis sebelum kemudian ke equalizer. Di equalizer nanti kita kasih treatment lagi, di treatment plan, sampai kemudian kalau memang secara pH, secara kualitas dan sebagainya aman, baru kita keluarkan ke laut. Untuk yang limbah cair. Sedangkan limbah polusi udara dan sebagainya, itu ada filternya di masing-masing stack biasanya. Untuk pengecekan dari Kementerian Lingkungan Hidup ada. Biasanya kita rutin ada pengecekan, kalau kemudian ada sertifikasinya juga. Seingat saya terakhir itu di beberapa unit sudah propernya sudah hijau.
Di beberapa unit lain masih biru, seingat saya. Terus kemudian terkait dampak lingkungan ke masyarakat, itu sebenarnya secara desain dulu Petrokimia Gresik dibangun itu jauh dari masyarakat, Pak. Jauh posisinya. Jadi seperti pabrik-pabrik pupuk yang lain itu posisinya jauh. Kemudian lama-kelamaan karena namanya hukum ekonomi, pemukiman bergeser sampai posisinya saat ini nempel persis dengan tembok perusahaan. Penanganannya sudah, termasuk juga CSR dan sebagainya kita juga sudah lakukan, termasuk untuk khusus ring 1, ring 2 itu anak-anaknya kita kuliahkan kadang juga kita rekrut sebagai karyawan. Demikian sih, Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Tanjung. Untuk proyek baru, apakah ada permintaan 1 year spare part jaminan operasi proyek? Kalau ya, anggaran dari mana dan apakah logis jumlah item, biaya dan lain-lain dipandang dari analisa audit? Kalau dari 1 year spare part ada, Pak. Biasanya kita kerja dari kontraktor. Jadi nanti untuk proyek-proyek yang sifatnya dikerjakan oleh kontraktor, kita mintakan 1 year spare part memang. Terutama yang desainnya itu bukan dari kita. Kalau yang desainnya dari kita biasanya hanya 1 year terkait spare part. Tapi kalau terkait proyek-proyek yang sifatnya desainnya kita beli, itu kita selain 1 year spare part, kita juga meminta garansi terkait garansi kapasitas produksi maupun kualitas produk. Terkait anggaran, itu masuk skopnya kontraktor, Bapak. Di kita nanti pembayarannya proyeknya itu lump sum fixed price. Baik. Berikutnya dari Pak Ivan Priyana atau Priyono. Untuk pemenuhan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, apakah karyawan yang bertugas menangani kelistrikan sudah disertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi apa? Kalau di kami itu sebagian terutama teman-teman di produksi maupun di pemeliharaan, itu sebagian besar sudah tersertifikasi SNI, Pak. Jadi sudah pakai sertifikat Lambang Garuda, diuji melalui LSP, dan LSP-nya ada yang dari Pupuk Indonesia langsung, ada yang dari luar. Kalau kami di pemasaran itu juga sudah ada sertifikasinya. Jadi karena pada saat 2018 kalau nggak salah itu ada aturan baru terkait bahwasanya teman-teman di pemeliharaan maupun produksi itu 50% harus sudah tersertifikasi SNI. Nah, akhirnya selesai di 2019 itu, Pak. Untuk 50% karyawan yang melaksanakan itu sertifikasi SNI untuk operator. Selain sertifikasi operator juga biasanya kalau teman-teman listrik, setahu saya waktu itu juga ada sertifikasi terkait grounding. Jadi pada saat 2016 itu yang bareng saya ke Jakarta, waktu itu juga ada dari teman-teman pemeliharaan pabrik 3, karena pembangkit kami di pabrik 3 dan pabrik 1, teman-teman pabrik 3 ada 2 orang yang ikut bareng dengan saya untuk ikut sertifikasi terkait grounding sama lightning protection. Demikian, Pak. Baik, masih nunggu pertanyaan lagi. Silakan bertanya, ditulis di chat box atau angkat tangan juga boleh kalau mau disampaikan secara langsung. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan lagi, saya yang bertanya. Ini tadi ada program MBKM juga. Nah, ini kalau MBKM itu inisiasinya dari mana ini, Pak? Dan Kalau di bidangnya kami apa kan, saja nih kalau yang Petrokimia Gresik ini, Pak? kalau di kami MBKM untuk terkait bidang sebenarnya banyak, Pak. Dari teman-teman pemeliharaan, dari teman-teman pabrik itu biasanya kita mintanya teman-teman teknik, lalu kemudian di area pemasaran, akuntansi, pemasaran itu biasanya mintanya manajemen atau agribisnis, atau dari administrasi bisnis. Kemudian dari teman-teman akuntansi keuangan biasanya mintanya kalau enggak teman-teman ekonomi ataupun teman-teman akuntansi.
Terus kemudian di riset itu biasanya juga dari pertanian, ada juga pemasaran juga kadang dari pertanian juga, peternakan juga masuk. Demikian sih, Pak. Jadi apa? Ini dari Petrus sudah ini ya paham ya tentang MBKM. Cuman apa? Kan mungkin banyak yang tertarik nih dari perguruan tinggi ya. Ini proses yang terjadi itu seperti apa ini supaya ini mahasiswanya bisa masuk Petrokimia Gresik, kemudian kan ada tim penilai nanti ya, ini ada mungkin ada koordinasi tim penilai yang ada di industri sama yang di perguruan tinggi, harus nanti hitungan-hitungan SKS-nya bagaimana, ini juga ada apa yang perlu didiskusikan masalah perhitungan ekivalensi SKS-nya nih, Pak. Di Petrus sebenarnya selain MBKM itu ada 3, Pak. Ada 2. Jadi ada magang prakrin. Magang prakrin itu magang yang bebas, siapapun bisa majukan. Kemudian ada PMMB. Kalau PMMB ini dari Kementerian BUMN. Kalau MBKM kan dari Kementerian Pendidikan. Nah, kalau yang di MBKM itu sebelum proses MBKM-nya itu kita lakukan semacam brainstorming, Pak. Jadi antara kami dari teman-teman industri dengan para dosen. Pada saat itu 2021 itu saya mengikuti yang untuk teknik mesin, teknik kimia, manajemen sama akuntansi. Di teknik mesin sama teknik kimia waktu itu akhirnya saya nggak ikut karena posisinya untuk teknik mesin sama teknik kimia fokusnya agak sulit karena nantinya kan convert untuk mata kuliah apa saja yang diambil itu kan antara unit 1 dengan unit lain sebenarnya beda. Sedangkan di kami ada banyak unit. Nah, yang kami kesulitan pada saat itu adalah kami belum pernah bikin silabus, belum pernah bikin mata kuliah, lalu tiba-tiba diwajibkan membuat. Itu kita menyatukannya dari unit A1 dengan unit yang lain itu agak susah, Pak. Tetapi akhirnya terjembatani oleh teman-teman dosen. Jadi para dosen ngasih masukan, kemudian antar unit nanti saling berkompromi lah. Misal dari teman-teman di pabrik 1 yang fokusnya di pemeliharaan amonia urea, itu berhadapan dengan teman-teman pabrik 2 yang di pemeliharaan MPK Ponska, kemudian di pabrik 3 ada pabrik-pabrik asam maupun pembangkit. Nah, itu kan karakter masing-masing pabrik beda. Cara penanganannya tidak bisa terlalu spesifik juga. Konversi ke mata kuliahnya itu biasanya nanti dari teman-teman dosen yang nanti menjembatani. Jadi dari kami menyampaikan secara sepakat step by step-nya itu rekognisi di mata kuliahnya kebutuhannya seperti ini secara umum. Nanti para dosen yang memasukkan, oh untuk mata kuliah ini bisa 4 SKS atau 3 SKS atau 2 SKS. Demikian sih, Pak. Baik. Ini muncul lagi pertanyaan ya. Saya kalau kosong aja nih, saya nambah-nambah. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama Pak Abdurrahman Al-Muharik lagi. Apa saja yang membuat Bapak tertarik dan passion terhadap kerja di bagian penjualan jasa teknik? Satu, yang saya jual tetap pekerjaan-pekerjaan teknik. Sehingga tidak terlalu gap-nya terlalu jauh. Misal kalau saya jualan pupuk, saya nggak tahu pupuk sama sekali waktu itu. Kalau saya penjualan jasa teknik, karena pekerjaan-pekerjaannya lebih teknikal, saya paham apa yang saya jual sehingga lebih mudah bagi saya. Kalau terkait passion itu kan dibentuk, Pak. Tergantung kitanya kita mau tertarik untuk itu atau enggak. Dan ketertarikan itu pun juga bisa dibentuk. Apakah kita bisa membuat pekerjaan itu challenging atau membuat kita penasaran untuk mengerjakan atau tidak. Seperti itu sih, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Nur Hudalah. Terkait MBKM kan di akhir pelaksanaan akan ada rekognisi atau ekivalensi untuk sebesar 20 SKS. Apakah sebesar 20 SKS tersebut harus dibicarakan lebih dulu antara pihak kampus dan pihak industri untuk jumlah mata kuliah tertentu atau bagaimana? Terima kasih.
itu memang ada. Jadi di kami itu ada pembicaraan sebelum pelaksanaan MBKM terkait berapa mata kuliah yang dimasukkan, lalu kemudian beban mata kuliah per mata kuliah itu berapa SKS, kemudian mata kuliah apa saja yang dimasukkan, itu kita buat kesepakatan dulu dengan dosen yang mewakili pada saat itu. Prosesnya seperti saya sampaikan tadi, jadi dari unit kerja, masing-masing unit kerja itu membuat biasanya menulis job desk yang dikerjakan di unit itu seperti apa. Dari job desk tersebut, kemudian dikompilasi di bagian pengembangan organisasi, di kompilasi itu kemudian didapatkan internal dulu. Masing-masing dari kami itu paling tidak secara umum itu sepakat bahwasanya secara global yang dimasukkan ke pembebanan itu ABC. Nah, setelah itu baru dirapatkan dengan perwakilan beberapa kampus. Pada saat rekognisi dengan kampus itu baru kita klopkan bahwasanya mata kuliahnya ini nanti seperti ini. Dari kampus gambarannya seperti apa, kita klopkan pada saat itu. Misalnya kalau SKS-nya kan tidak harus 20 SKS kan ya, ini tergantung. tidak harus. Kalau 20 kan, Betul. 20 kan nanti Bisa yang 21, bisa 24. Oh gitu ya. Oh ya, oke. Jadi kan tidak harus satu bendel 20 kan, bisa pecah-pecah dikombinasi dengan tempat lain ya. Bisa cuma 19, bisa kemarin saya handle untuk manajemen sama akuntansi itu 21 Pak jatuhnya. Oh, bisa 21 ya. Idealnya 20, cuma maksimal 24 memang. Oh, maksimalnya ada. Berikutnya dari Pak Miyanto Iko Sulistion. Apakah sebelumnya harus ada kerjasama antara universitas dengan perusahaan? Misalnya menentukan ini apa capaian pembelajaran itu loh. Kan tiap universitas berbeda gitu katanya kan. Gimana ini? Jadi ada biasanya kalau info dari teman-teman pengembangan organisasi itu apabila kampus tertentu pengen untuk masuk di Petrokimia Gresik sebagai memasukkan mahasiswanya sebagai MBKM ataupun PMMB itu bersurat terlebih dahulu Bapak. Jadi menawarkan jurusan apa saja, lalu kemudian gambarannya secara umum masing-masing jurusan itu seperti apa. Seperti itu sih Pak. Jadi bersurat terlebih dahulu karena kita juga jumlah kuotanya per sekali masuk itu kan per batch kan juga nggak banyak. Cuma beberapa ratus saja. Ratus banyak Pak. Ya. Luar biasa. Saya 2021 kemarin sampai 2022 Januari kemarin itu sebenarnya pada saat awal itu saya disuruh handle 5 orang untuk MBKM plus PMMB 4 orang. Saya mengatakan kebanyakan, saya nggak sanggup bimbingnya. Karena kan juga termasuk mencarikan tugas akhir juga kan Pak. Ya. Tugas khusus untuk masing-masing dan pembebanan untuk 20 SKS kan juga cukup berat sebenarnya bagi kami di industri karena nggak semua bisa masuk ke situ gitu loh. Dan karena kan misal workload-nya sebenarnya kebutuhan kami untuk 5 orang misal, kemudian yang masuk 10. Berarti kan workload 5 orang ini dibagi satu workload dibagi 2 orang, berarti kan nanti secara SKS harusnya cuma dapatnya 1,5 nanti, kasihan. Ya, berikutnya dari Ibu Herawati Yusuf. MBKM bisa mencapai maksimum 24 SKS. Berapa lama mahasiswa magang di petrokimia ini kalau dengan 24 SKS? Kalau MBKM 5 bulan Bu tetap sama. Jadi kalau untuk MBKM tetap 5 bulan, PMMB dan untuk kalau PMMB itu 6 bulan, sedangkan untuk yang prakerin magang biasa itu juga 5 bulan, sama seperti MBKM. Tapi yang untuk PMMB sama prakerin itu sifatnya
bukan mandatori harus masuk seluruh mata kuliah yang kita ajukan tadi, silabus yang ada di kita itu masuk, mereka ambil semua wajib, itu enggak. Kalau MBKM kan wajib sebagai pengganti 1 semester kuliah. Sedangkan kalau di PMMP atau Prakerin itu sifatnya sunah. Jadi boleh dimasukkan, boleh tidak. Baik, ini nunggu pertanyaan lagi kalau ada sebelum ini sambil menunggu saya bertanya lagi. Nah, ini kan dari petrokimia mengenal banyak terminologi program-program dari kampus ini kan, termasuk yang dengan kementeriannya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya itu kan ada itu program Kedereka gitu. Ini terminologi itu apa juga dikenal di petrokimia Gresik? Mereka sampai saat ini mohon maaf belum tahu Pak saya Pak. Mungkin dari Oh. teman-teman Bang Or nanti yang bisa menjawab. Kan ada itu kan program dari Kementerian Pendidikan Tinggi juga. Jadi ada satu program yang datangnya sebenarnya dari industri itu. Ada permasalahan yang memerlukan pemecahan persoalan nanti melibatkan dosen dan mahasiswa perguruan tinggi. Kalau seperti itu ada. Ada ya? Ada. Oh, ini apa namanya? Ini kan mungkin kan namanya beda. Ini saya hanya tadi ada program Kedereka dan itu ada biayanya dan biaya ditanggung bersama-sama antara kementerian sama industri gitu. Tapi kalau di Petro posisinya saat ini belum sama dengan, belum persis seperti itu Pak. Cuma secara garis besar sama. Jadi ada beberapa problem di perusahaan itu kita lempar ke kampus. Dari kampus ada barangkali ada solusi. Nah, sifatnya nanti sifat lebih ke arah kerjasama bilateral saja sih Pak, antara kampus itu dengan perusahaan. Ya kalau kampus dengan perusahaan kan mungkin sudah banyak dan lazim. Ya, tapi betul, ini kan hanya yang seperti itu. melibatkan, jadi ini kan program didorong oleh pemerintah sebenarnya. Dalam kaitannya juga meningkatkan intensitas mahasiswa belajar di luar kampus sebenarnya itu supaya mempunyai kompetensi yang lebih baik. Kemudian juga difokuskan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di industri. Jadi nanti yang mempunyai manfaat itu ya ada dosen dan mahasiswanya. Kemudian industri mendapatkan manfaat permasalahannya ada tim yang menyelesaikan. Kemudian sebagai insentif dari pemerintah ini kalau ada biayanya kita bagi dua gitu. Jadi pemerintah dan industri membiayai program itu. Coba. Kalau itu belum. Belum saya belum ada. Ya, makanya itu kan mungkin kan ini kan industri perlu mengetahui juga itu. Barangkali nanti dari nanti saya sampaikan juga ke teman-teman pengembangan organisasi Pak. Iya, Karena ini tentang Kedereka, program Kedereka. Iya, betul. Ya. Pintunya dari teman-teman Departemen Bang Or soalnya. Oh gitu ya. Ya, baik. Dari atau mau di Ada yang raise hand, Pak Mayanto. Oh, Pak Mayanto, ada pertanyaan lagi? Oh, ada yang ya Pak Mayanto. Pak Mayanto silakan, Pak. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tadi melanjutkan yang MBKM tadi, itu yang pertama yang kami rasakan sebelumnya ya, ini kan MBKM itu kan dari Kementerian Pendidikan ya, itu kan berarti kita dari perguruan tinggi, misalnya kita punya kurikulum seperti ini, dengan mata kuliah seperti ini, dengan tiap mata kuliah itu ada CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah. Itu nanti juga apakah bisa dipenuhi oleh dari perusahaan, dari maksudnya Petrokimia Gresik, misalnya dari CPMK ini, apakah bisa terpenuhi semuanya, ataukah nanti kalau tidak bisa terpenuhi semuanya, itu nanti mahasiswa itu belajar secara mandiri, misalnya di sana dia
menambahkan lagi dengan sepengetahuan dengan bimbingan pembimbing yang ada di petrokimia, atau bagaimana pelaksanaannya. Kalau belum memenuhi CPMK, misalnya CPMK itu kan ada 1, 2, 3 sampai 4 misalnya. Itu misalnya dalam kegiatan lapangan di sana ternyata hanya terpenuhi yang 1 dan 2, yang 3 dan 4-nya belum terpenuhi. Apakah bisa belajar mandiri mahasiswanya dengan pembimbing yang ada di sana, gitu. Terus yang kedua itu tadi kalau nggak salah, kalau di panduan MBKM itu mata kuliah yang bisa direkognisi itu maksimal 20 SKS. Tadi kan dari sisi perusahaan keberatan dengan beban seperti itu ya, 20 SKS itu ya. Itu kan nanti juga di perguruan tinggi juga ada tim rekognisi sendiri gitu. Karena tidak semua mata kuliah itu bisa direkognisikan seperti itu. Iya. Apakah nanti juga yang akan menilai itu sepenuhnya dari pembimbing yang ada di petrokimia atau perusahaan, itu kita dapat nilai sekian. Kalau misalnya itu mata kuliah itu direkognisi hanya 5 SKS misalnya. 5 SKS itu apakah nilai dari yang diberikan dari sana, ataukah kita juga menilai juga seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Menjawab sesuai pengetahuan saya, Pak Wiyanto ya. Di kami itu memang pada saat pemetaan rekognisi awal itu ada juga beberapa pengalaman saya, terutama yang di teman-teman akuntansi, itu rekognisi dari kampus terkait pekerjaan yang ada di kami, itu ada yang cuma dapat 9 SKS malah. Nah, pada saat itu akhirnya dari kami sendiri akhirnya berembuk, Pak, dari teman-teman unit, karena tidak mungkin juga mahasiswa itu bekerja full sesuai dengan job desk yang ada di Petrokimia Gresik, tapi rekognisinya hanya segitu. Kami sebagai pembimbing juga kasihan. Makanya antar pembimbing itu ada kesepakatan tidak tertulis bahwasanya nanti kalau memang di unitnya tersebut secara pengetahuan itu memang skop pekerjaannya hanya setara 9 SKS, dia akan nanti sedikit banyak akan ditempelkan ke unit lain untuk mendapatkan minimal 18 kami usahakan waktu itu. Kami usahakan 18 SKS, sehingga ya harapannya teman-teman mahasiswa juga tetap dapat nilai yang kebutuhan sesuai yang dibutuhkan, dan mereka juga nggak rugi terkait jumlah mata kuliahnya yang diambil. Terkait penilaian, misal 20 SKS untuk yang saya bimbing misal, apakah penilaiannya dari kami saja? Tidak, Pak. Jadi kami memang melakukan penilaian, tapi di sisi lain juga ada penguji sendiri, terutama untuk tugas khusus. Jadi nanti apakah tugas khusus terkait tugas khusus itu, apakah tugas khususnya itu mencakup semua mata kuliah, ataukah hanya terkait satu atau 2 mata kuliah saja. Jadi misal teman-teman itu kita berlakukan sekitar 7 mata kuliah, masing-masing mata kuliah 3 SKS misal, jadi 21. Terkait tugas khusus misal untuk 7 mata kuliah ini yang berkaitan dengan tugas khususnya hanya 2 mata kuliah. Yang 2 mata kuliah ini penilaiannya menggunakan tugas khusus, yang 5 mata kuliah itu penilaiannya full by pembimbing, sedangkan yang 2 mata kuliah ini nanti penilaiannya antara pembimbing sama penguji. Jadi seperti tugas akhirnya di tugas akhir S1 kan juga seperti itu. Untuk yang tugas akhir sama sidangnya itu dinilai oleh pembimbing dan penguji. Di Petro seperti itu sih, Pak. Tapi yang jelas tugas khususnya lebih ke arah yang di unitnya. Jadi misal kayak tadi yang saya katakan 7 mata kuliah. Ternyata di unit saya hanya bisa mengajarkan terkait 4 mata kuliah, berarti kurang 3. Nah, 3 ini nanti saya lemparkan ke unit lain yang di unit itu ada
pembelajaran terkait 3 mata kuliah tersebut. Nah, untuk ujiannya yang saya masukkan adalah yang 4 ini. Yang 3 nanti penilaiannya dari unit lain. Nanti dari pembimbing unit lain itu melaporkan ke saya penilaiannya seperti ini, saya tinggal masukkan. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih. Masih adakah pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Ini tanya jawab sudah berlangsung kira-kira 1 jam, ya, udah lumayan panjang juga nih. Sudah lebih dari ujian sarjana ini barangkali pertanyaan. Enggak, Pak. Kalau saya kemarin pengalaman skripsi sidang saya 3 jam. Oh, 3 jam, wah luar biasa. Di 1 jam. Sudah lumayan nih panjang lebar diskusi. Kita akhiri acara sore hari ini. Saya atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Pradita Kalisandika yang sudah menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah bergabung pada acara sore hari ini. Terima kasih pada Pak Parwijaya yang sudah menyampaikan sistem momen sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung bersama-sama di acara BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. Saya juga ada kesalahan yang ini aja juga ada beberapa kesalahan dalam menyampaikan pesan yang untuk besok juga ada kesalahan dalam link registrasi. Jadi saya harus ulang kirim lagi ini nanti supaya ini yang mendaftar lebih banyak lagi ya. Ini mohon maaf nih ada beberapa kesalahan. Terima kasih. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Wahidin. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar. Mohon izin live. Ya, terima kasih. Mohon izin ditutup nih acaranya.